Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah ke-7. Ini adalah hari Minggu terakhir masa perayaan Paskah sejak peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini juga adalah minggu antara, yaitu hari Minggu sesudah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus pada minggu depan, yang kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Sekarang, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum memulai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang maha mulia, Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia yang fana ini. Berilah kami Roh-Mu, agar Dia mengajarkan kami melakukan segala ajaran dan teladan hidup-Mu. Berikanlah kami pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin, dan pelayan-pelayan yang setia kepada firman-Mu. Dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memimpin kami ke dalam ketaatan kepada Allah, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kekal, Engkau telah menang. Kini menangkan jugalah kami yang beriman dan berseru dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan yang kedua, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini, kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pada hari ini yang bertemakan kekuatan doa, saya akan membacakan nats pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, yang berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bacaan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa ketika para murid tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan, mereka mulai panggilan pelayanan mereka dengan sehati bertekun dalam doa. Para murid tahu bahwa doa telah menjadi kekuatan Sang Guru, Yesus Kristus dalam segala peristiwa, termasuk ketika akan menjalani kematiannya di kayu salib. Demikian mereka mempraktekkan keteladanan Yesus dengan bersehati dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pun sebagai murid-murid Tuhan di masa kini menjalani kehidupan kita dengan bertekun dalam doa, sebab penderitaan yang kita hadapi memang mungkin tidak mudah, tetapi kekuatan doa akan memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 460, baitnya yang pertama dan yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima perintah kasih, pemeriksaan batin, dan ungkapan penyesalan. Perintah kasih Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14 berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Saudaraku, seringkali tanpa sadar, doa telah kita pandang sebagai jalan alternatif terakhir bagi kita untuk menyelesaikan pergumulan kita, atau juga kita pandang hanya sebagai alat untuk meminta apa yang kita mau. Padahal, doa merupakan kekuatan umat Tuhan yang sejak dahulu kala terbukti memampukan umat menghadapi segala pergumulan hidup. Melalui doa, kita ditujukan jalan, diberi kekuatan dan hikmat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata bagi kita dan nampak bagi sesama. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan dan ketidaktahuan kita bagaimana berdoa, marilah kita datang memohon pengampunan dan pemulihan dalam doa-doa pribadi kita masing-masing. Saudara-saudara yang di rumah, diberi kesempatan untuk menaikkan doa penyesalan secara pribadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pengasih kami, inilah seluruh seruan ungkapan penyesalan kami, yang semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami serahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama, kedua, dan keempat, dihapuskan dosaku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menerima penyataan kasih karunia dari Allah yang diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 125. Kita akan menyanyikan 2 kali, Dia Sanggup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu menuntun kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu dalam kehidupan yang boleh kami lalui. Firman-Mu menjadi nyata, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Saat ini dalam peribadahan kami ingin mendengarkan kembali firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami dengan kuasa yang tanpa batas itu. Sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, kiranya urapan-Mu saja yang memampukan untuk menyampaikan segala sesuatu,
sehingga apa yang dikeluarkan semuanya adalah dari kehendak Tuhan. Kami telah siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada Minggu Paskah ke-7 ini diambilkan dari dua bacaan. Yang pertama diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan pasal 6 ayat 11 sampai dengan 11. Yang kedua Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai yang ke-14. Dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Selanjutnya, pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua, yang setia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul kekuatan doa. Kekuatan doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bagaimana rasanya mengalami penderitaan? Pasti tidak mengenakan, bukan? Sebagai persekutuan orang percaya, kita tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan muncul akibat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, atau karena kita adalah pengikut Kristus, yang orang dunia ini menyebutnya orang Kristen. Ketika sekolah, mungkin kita pernah diejek atau dibully oleh teman atau bahkan guru kita karena kita beragama Kristen. Atau mungkin kita sulit untuk naik jabatan, naik golongan karena orang mengetahui kalau kita beragama Kristen. Demikian juga kesulitan kita sampai hari ini dalam mengurus perizinan pembangunan gedung gereja karena kita Kristen. Saudara-saudara, sejak kekristenan lahir, yaitu saat Tuhan Yesus mulai berkarya dengan berbagai mujizat yang dilakukannya dan banyak orang menjadi percaya kepadanya, sejak itulah penderitaan sudah dialami oleh orang percaya. Demikian juga ketika Kaisar Nero berkuasa memerintah selama 15 tahun di Roma, ia adalah seorang yang sangat jahat dan kejam luar biasa. Orang banyak mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar Roma dibakar, kemudian menyalahkan kepada orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Orang lain mengatakan bahwa ia tidak berada di Roma ketika kota itu sedang dibakar. Faktanya, orang-orang Kristen disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama 9 tahun itu. Selama itu, perburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat, serta menjadi penganiayaan yang mengerikan terus berlangsung selama sisa pemerintahan Kaisar Nero. Tindakan barbar terhadap orang-orang Kristen menjadi lebih buruk daripada yang telah mereka alami sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Yesus sudah mengalami penderitaan. Setelah kebangkitan Kristus, keberadaan mereka diawasi dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Demikian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, seperti yang dinarasikan di dalam Kisah Para Rasul, para murid datang ke Yerusalem seperti yang ditetapkan oleh guru mereka. Itu berarti mereka berani masuk ke tengah-tengah daerah musuh. Di Yerusalem mereka naik ke ruang atas dan menumpang di sana. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui oleh khalayak ramai. Di sini nampak bahwa mereka masih mempunyai rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka hidup dalam tekanan. Saat itu datanglah saat kesusahan dan bahaya bagi murid-murid Yesus. Mereka berhidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Kepercayaan orang-orang Kristen diuji. Mereka tidak bisa lepas dari penderitaan. Penghiburan dari Rasul Petrus juga menunjukkan adanya kenyataan penderitaan yang sedang dialami oleh orang percaya pada waktu itu. Rasul Petrus menunjukkan kepada mereka
mara bahaya dari seorang musuh yang lebih kejam daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun. Petrus menyebutnya lawanmu si iblis. Bukan semata-mata lawan biasa, melainkan seorang musuh yang menuntut dan melawan dalam perkara besar. Si iblis, sebutan ini berasal dari sebuah kata yang berarti menghantam atau menusuk. Di sini, Rasul Petrus menasihati mereka tentang pentingnya bersabar di dalam penderitaan. Petrus menasihati agar mereka tidak menganggap aneh penderitaan itu atau terkejut olehnya, seakan-akan telah terjadi hal yang tidak terduga atas mereka yang selama ini tidak pernah mengalami. Sebab meskipun penderitaan itu terasa amat berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Penderitaan menguji kesungguhan hati, menguji kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka terhadap Allah. Saudara, kita dapat melihat kesabaran orang percaya dalam diri para rasul dan pengikut Tuhan Yesus yang lain ketika mereka berada di ruang atas sambil menantikan Roh Kudus. Apakah yang mereka lakukan agar mereka sabar dalam menghadapi penderitaan itu? Hal yang mereka lakukan adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa dan menaikkan permohonan kepada Allah. Mereka bertekun dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa lebih daripada biasanya. Mereka sering berdoa dan berdoa dalam waktu yang lama. Mereka tidak pernah kehilangan 1 jam pun untuk berdoa. Mereka berdoa dengan sehati. Ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Betapa berharganya kesatuan hati mereka dalam menaikkan permohonan-permohonan. Meskipun hanya 1 orang yang berbicara, artinya yang berdoa, yang memimpin doa, mereka semua tetap mendukung dalam doa. Dan apabila 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan. Terlebih lagi apabila banyak orang menyepakati permohonan yang sama. Saudara, dalam menghadapi penderitaan, sudah selayaknya orang percaya tetap bersabar. Dengan bertekun dalam doa, menunjukkan adanya keyakinan bahwa Allah akan memelihara kita. Seperti doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah Bapa. Allah Bapa mengetahui apa yang sedang kita alami, dan Ia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, tidak dapat lepas dari penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan hidup ini, yaitu tetap bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Suatu kegiatan khusus berdoa bersama-sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan pengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin ada yang beralasan, kami sudah membawa persoalan dan penderitaan hidup ini dalam doa di setiap ibadah minggu. Hal ini belumlah cukup hanya didoakan pada hari Minggu. Bukan hanya sekedar mengandalkan doa syafaat di dalam ibadah Minggu. Pemahaman Alkitab atau bahkan kegiatan-kegiatan persekutuan yang lain. Tetapi yang utama adalah kegiatan doa secara pribadi. Kegiatan doa bersama dengan keluarga kita masing-masing, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan ternyata di dalamnya, kita sebagai orang tua sedang mengajarkan anak-anak kita untuk setia bertekun di dalam doa. Dan dengan doa itu, kita akan diberikan kesabaran oleh Allah Bapa kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat manusia. Tidak mengenal apa agamanya, status sosialnya, tua, muda, berjabatan tinggi atau hanya pegawai biasa, orang di pinggir jalan atau orang yang ada di kantoran, mereka yang pedagang besar maupun pedagang kecil, tahun ini mengalami hal yang sama. Semua diajak untuk berfokus, berdoa kepada Tuhan. Rumah-rumah ibadah sama perlakuannya. Semua kosong, semua harus beribadah di rumah, semua harus berdoa di rumah. Kita belajar melalui peristiwa COVID-19 ini, Tuhan ingin menyatukan anak-anak manusia ini menjadi satu kesatuan seperti awal ketika Tuhan menciptakan kita. Khusus bagi kita umat Tuhan di GKSPS, Tuhan ingin agar kita melihat apakah kesatuan itu sudah kita upayakan, sudah kita wujudkan. Saling menyakiti, rasa benci satu dengan yang lain, sudah kita buang dari kehidupan kita. Tapi kita saling merindukan. Ketika kita tidak beribadah di gereja selama ini, banyak orang mengungkapkan, wah, rindu sekali kita bergereja. Rindu sekali kita beribadah di gereja Tuhan. Biarlah itu bukan sekedar sebuah ucapan di bibir, melainkan sebuah gerakan hati yang sudah mengalami sentuhan Tuhan karena melakukan ibadah di rumah secara rutin, berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan doa tidak berarti hanya berbicara bagaimana kuasa Tuhan bekerja ketika kita berdoa, dan Tuhan berkuasa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan kita. Tetapi doa lebih dekat pada cara hidup kita untuk setia berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu sendiri adalah kekuatan kita di dalam dunia. Doa lebih sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan membiarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena itu, selayaknya lah kita menjadikan doa sebagai kekuatan hidup kita, sebagai orang beriman. Sebab dengan berdoa kita akan mengetahui kehendak Bapa. Dengan berdoa kita juga diberi kekuatan untuk melakukan yang perlu dan yang seharusnya kita lakukan di dalam Tuhan. Dan dengan bertekun dalam doa, kita akan melihat kekuatan Tuhan yang hadir menguatkan hidup kita. Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita untuk bertahan dalam menghadapi segala persoalan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara semua. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama menyatukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan sekaligus mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Kami memahami doa adalah nafas hidup percaya kami. Doa memiliki kuasa yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan dalam keseharian kami juga mau berdoa bagi banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Kami berdoa mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini,
agar mereka boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia khususnya, bahkan di seluruh dunia, supaya diberikan hikmat di dalam mengambil tindakan yang tepat dan cepat, cermat di dalam mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar dan menimbulkan korban yang semakin bertambah. Demikian juga kami berdoa untuk upaya pemerintah dan seluruh pemimpin negeri ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada mereka di dalam mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dari dampak COVID-19. Kiranya apa yang diputuskan oleh pemerintah dapat memberikan kelegaan bagi mereka semua. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi seluruh warga masyarakat agar tetap bersatu padu dalam mengikuti dan melakukan himbauan pemerintah, yaitu tetap tenang dan waspada, serta menjaga perilaku hidup yang sehat dan bersih. Kami berdoa Tuhan untuk para ilmuwan dan peneliti, agar mereka dalam upaya kerja keras mereka dapat segera menemukan vaksin untuk melawan COVID-19 ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan, sabun, hand sanitizer, disinfektan, masker, dan alat pelindung diri APD dapat senantiasa menolong kami. Namun lebih daripada itu, kesadaran untuk menjaga pola hidup yang sehat boleh kami lakukan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 secara langsung, di mana mereka berhadapan dengan pasien yang terkena COVID-19, agar senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ekstra, pengharapan yang besar dan sukacita, sehingga ketika mereka harus melayani pasien COVID-19, mereka melayani dengan penuh percaya, dan Tuhan terus menambahkan kekebalan tubuh mereka untuk mereka dapat memberikan pelayanan dengan baik. Mereka juga rindukan agar keluarganya di rumah mengalami ketenangan, maka kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan memberikan ketenangan bagi keluarga mereka di rumah masing-masing. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang mana anggota keluarganya meninggal karena COVID-19, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Secara khusus bagi anak-anak kami, mereka yang mahasiswa dan pelajar yang pada saat-saat ini harus belajar di rumah, kiranya Tuhan memberikan semangat, kedisiplinan belajar secara mandiri dan kreatif, sehingga mereka juga belajar untuk memahami situasi ini adalah dalam rangka membentuk mereka untuk belajar mandiri dan kreatif, yang bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi akan mereka bawa dalam kehidupan mereka ke depan. Kepekaan mereka terhadap situasi yang ada untuk berbagi kepada sesama, kiranya juga Tuhan mampukan. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Tuhan tolong agar dapat menjadi orang tua yang baik di dalam menolong anak-anak mereka belajar. Kami berdoa juga untuk para karyawan pekerja yang harus bekerja dari rumah, agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan bekerja dari rumah, sehingga apa yang mereka lakukan juga memberi dampak hasil yang baik. Mereka yang melakukannya bersama dengan keluarga akan semakin memahami makna bekerja di rumah bersama dengan keluarga. Bapa di surga, kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat akibat dampak COVID-19, agar kiranya tetap bisa bertahan untuk tidak memberhentikan karyawannya, bahkan tetap memberikan tunjangan untuk kehidupan mereka. Berdoa juga untuk para pekerja dan pelaku usaha, baik kecil maupun besar, sebab pandemi ini mengakibatkan banyak bisnis yang mengalami kerugian, kemerosotan, dan bahkan tidak sedikit yang harus mengalami PHK, putus hubungan kerja.
Kami berdoa juga untuk kondisi ekonomi yang sedang dalam masa krisis dan secara khusus orang yang kesulitan mencari nafkah. Kiranya Tuhan menggerakkan orang-orang yang Tuhan berkati agar mereka juga mau berbagi kepada sesama yang memerlukan. Kami berdoa kiranya setiap orang yang mau mengambil keuntungan pribadi atas persoalan COVID-19 ini, agar Tuhan menggagalkan rancangan mereka dan membuat mereka bertobat, mereka menghentikan segala laku mereka yang jahat, dan mereka berusaha untuk hidup yang baik. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, tokoh agama yang diberikan hikmat dan semangat untuk dapat menjangkau umat, memberikan kekuatan kepada umat untuk tetap menjalani hidup dalam aktivitas yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di GKSPS Metro dengan segala beban pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka semangat, sukacita, dan pengharapan yang besar. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Supriyono, anggota jemaat-Mu yang ada di wilayah Metro, yang kemarin Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu di surga. Ya Bapa, berkat penghiburan yang dari Tuhan, terus menguatkan mereka, keluarga besar yang ditinggalkan, agar tetap memiliki pengharapan, semangat untuk menjalani kehidupan di dunia ini, melanjutkan semua hal yang masih harus kami kerjakan. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang putus harapan dengan segala persoalannya. Tuhan tolong agar mereka tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap menolong mereka dan mengangkat mereka dari segala beban pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami yang semuanya kami haturkan kepada Bapa di surga melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan untuk kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita nyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Bersama kita memuji dari PKJ 146, bawa persembahan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengaturkan persembahan ini dengan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milikmu yang telah kau tebus dengan darahmu yang kudus dan yang tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk perluasan kerajaanmu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahanmu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuki pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian penutup ibadah, mari bersama kita menyanyi dari PKJ 131 bait yang pertama dan yang kedua. Ku yakin Tuhan, tuntun langkahku. Ku
kekasih Tuhan Yesus dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita melakukan saat teduh bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami semua berterima kasih karena Engkau telah memberi kelancaran dalam kegiatan kebaktian hari ini. Banyak manfaat yang kami dapat di dalam kebaktian hari ini. Semoga rangkaian ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu di tempat ini. Tim multimedia yang telah banyak membantu menyukseskan kegiatan kebaktian virtual pada hari ini. Berkatilah pula mereka yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelayanan ini yang disebabkan oleh berbagai kerepotan, agar di pertemuan kebaktian berikutnya mereka dapat ikut dalam kebaktian virtual ini. Setelah kebaktian ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami kembali. Kiranya Tuhan selalu berkenan membimbing dan menyertai kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita di Minggu Paskah yang ke-7 pada hari ini. Kita menyiapkan diri untuk menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan. Dan tetaplah berada di rumah, bekerja di rumah, dan kebaktian di rumah. Serta tetaplah setia mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari bumi ini. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.